perkenalkan, saya Ita Ramawati. Saya di sini akan membahas sebuah kasus yang ada pada perusahaan PT Cikini ini. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi dan berkembang pesat dengan memiliki karyawan lebih dari 500 karyawan di seluruh dunia. Perusahaan ini telah berdiri selama 10 tahun dan kepala perusahaan sudah memimpin perusahaan ini sejak pertama kali perusahaan ini didirikan. Pemimpin perusahaan ini bernama Bapak Ujang. Namun, beberapa tahun terakhir, karyawan merasa kehilangan semangat dan loyalitas terhadap perusahaan PT Cikini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yuk kita bahas satu persatu mengenai faktor apa saja yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Yang pertama, setelah saya analisis, gaya kepemimpinan Bapak Ujang yang diterapkan yaitu bersifat otoriter. Otoriter yaitu pemimpin yang jarang memberikan umpan balik yang positif atau memberikan penghargaan kepada karyawan. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya, bagaimana cara membantu Bapak Ujang untuk mengubah gaya kepemimpinannya? Di sini saya akan membuat program kepemimpinan yang baru dengan memakai prinsip kepemimpinan yang modern untuk programnya, yaitu menggunakan gaya kepemimpinan delegatif, di mana seorang pemimpin memberikan kepercayaan pada bawahannya. Hal ini dapat meningkatkan kerjasama antara pemimpin dan bawahannya dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta memakai gaya kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin terlibat untuk memenuhi kebutuhan para karyawan agar kualitas mereka semakin termotivasi untuk lebih meningkat lagi. Untuk proses implementasi program ini yaitu mengembangkan strategi dengan melibatkan tim atau karyawan. Selain itu, menerapkan komunikasi yang efektif serta mengajarkan Bapak Ujang menjadi pemimpin yang kolaboratif. Dan yang terakhir, bagaimana cara membangun evaluasi yang efektif? Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mengetahui tingkat kepuasan pelatihan. Selanjutnya, evaluasi learning untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak. Dan yang terakhir, mengevaluasi bagaimana untuk dampak dari cara kerja terhadap karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kasus PT Cikini ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya Ita Ramawati, pamit undur diri. Sampai bertemu kembali. See you, bye-bye.